Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda hari ini, Mitra RKS dimanapun berada? Saya Yuni Sarana kembali hadir di channel YouTube RKS TV. Nah, kali ini saya kembali dipertemukan dengan kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Tirto beserta Sri Kandi-Sri-Kandinya langsung ya dari Tirto ke Kaja nih. Dan mungkin Anda sudah mengenal beliau karena sudah mondar-mandir sering mewarnai layar kaca Anda. Selamat siang Pak Huda. Selamat siang Mbak Yuni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Masih di SMP 2 Tirto pastinya ya Pak ya? Masih, Mbak. Ya. Oke. Kurang lebih berapa tahun sih Pak di SMP Negeri 2 Tirto? Saya sudah hampir 5 tahun ada di sana dan alhamdulillah suasana di sana membuat saya 5 tahun tidak terasa karena Semangat ya. Dan Pak Huda juga mengasih orang sana gitu ya Pak? Asli Tirto. Wah, luar biasa. Nah, Pak Huda ini tidak sendirian. Beliau membawa Sri Kandi-Sri-Kandinya dari SMP Negeri 2 Tirto, Mitra RKS. Kita perkenalkan dulu satu persatu ya. Di sebelah Pak Huda ini ada Ibu Yuli ya. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Yuli sudah berapa tahun di SMP 2 Tirto Bu? Kurang lebih 16 tahun di sini. Wah, 16 tahun. Mungkin sejak berdiri atau gimana ya Bu? Tidak. Berarti Mulai SK pertama. Oh, mulai SK pertama. Memang asli orang sana atau gimana Bu? Aslinya dari Semarang. Oh, dari Pemalang ya. Kalau di SMP Negeri 2 Tirto berarti mengampu kelas berapa, Bu? Mengambil kelasnya tidak tetap, Mbak. Ada kelas 8, ada kelas 9. Untuk tahun ini saya mengambil kelas 8 bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nih keren banget nih Bu Yuli ya. Nanti mungkin suatu saat kita agendakan untuk podcastnya pakai pengantarnya bahasa Inggris ya Bu. Tapi saya diem aja. Kemudian juga ada Ibu Eva yang sebelah sana, sebelah ujung. Selamat siang Bu Eva. Siang, Mbak Yuni. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau Bu Yuli tadi 16 tahun. Cukup lama lah. Kalau Bu Eva? Cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun dan berhasil insya Allah. Amin. Kalau Bu Eva ini berarti mengampu kelas berapa Bu? Saya kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan 8. Guru apa nih Bu? Mata? Saya mata pelajaran seni budaya. Oh, seni budaya. Ini berkaitan dengan seni dan budaya. Beliaulah ahlinya gitu ya. Nah, Mitra RKS, tema kita pada hari ini adalah antisipasi bullying di sekolah. Kita pasti sering membaca di media sosial, bahkan di televisi ditayangkan banyak sekali kasus-kasus bullying yang menimpa putra-putri kita, remaja-remaja kita gitu ya. Pasti ini juga tidak baik untuk mental dan perkembangan mereka nantinya ya Pak Huda ya. Iya. Nah, kita akan bahas kurang lebih selama 30 menit ke depan. Nah, Pak Huda di SMP Negeri 2 Tirto, lokasinya di mana dulu nih? Iya, SMA Negeri 2 Tirto berlokasi di Jalan Sidoarjo, Kecamatan Tirto. Ya, tepatnya di sebelah utara Jalan Pantura. Berarti Sebelah selatan. sebelah selatan Pantura. Kalau kita Iya. lewat Pantura berarti Iya, bisa melewati nanti ya, masuk Pak, ya? ya, masuk ke dalam. agak masuk ke dalam gitu ya Mitra RKS. Kurang lebih di SMP Negeri 2 Tirto berapa nih siswanya Pak totalnya? 450 siswa ya. 450-an siswa gitu ya. Dan kebanyakan muridnya siswa atau siswi nih Pak? Perempuan atau laki-laki? Iya. Didominasi. Iya, didominasi oleh wanita. Perempuan ya. Perempuan selalu di mana-mana gitu ya Bu ya. Terbukti nih Pak Huda sendiri diapit oleh 3 perempuan. Tapi aman ya Pak jantung ya? Untuk itu udah teruji. Aman. Jantung aman ya. Nggak tahu nanti ya Pak. Oke Pak Huda, saya ingin tanya terkait dengan bullying sendiri. Iya. Bullying itu sebenarnya apa Pak? Ya, kalau kami sederhanakan sebetulnya bullying itu adalah satu tindakan yang sifatnya lebih agresif ya, yang ditujukan kepada perorangan ataupun kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan tujuan untuk menekan, bisa untuk menyakiti, bisa mempengaruhi kepada hal-hal yang sifatnya tidak baik. Ketika korbannya itu merasa ketakutan, itulah atau korban yang merasa tersakiti, itulah bullying sebetulnya sedang terjadi. Tujuannya untuk menakuti dan dia merasa bahagia gitu ya Pak ya? Iya, merasa terpuaskan dengan itu. Oke, baik verbal maupun fisik ya? Nah, itu kalau kita bicara bentuk atau jenisnya, bullying itu bisa verbal,
bisa fisik, bisa juga secara cyber ya, dan sosial. Tapi yang sering kita alami di sekolah itu cenderungnya ke arah ya fisik, senior pada junior, itu yang sering dialami. Dan kita sering menyaksikan di media-media ya begitu. Pembulian-pembulian itu dari senior yang merasa lebih berkuasa, yang mendominasi, kemudian junior sebagai yang lemah. Itu terjadi. Di samping juga secara verbal dengan bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, yang membuat pihak lain yang dibully itu merasa ketakutan. Iya, gitu ya. Saya jadi ingat nih, beberapa waktu lalu ada sebuah kasus bullying di salah satu kota di Jawa Timur gitu ya, Pak ya, Timur, ya. yang menyita perhatian masyarakat sampai apa namanya, fisiknya itu sampai terluka parah Terluka gitu ya, parah, Pak ya. ya. Dan semoga ini tidak terjadi di SMP 2 Tirto ya, Iya. Pak. Berarti bullying itu ada verbal, ada fisik, ya, cyber, dan sosial. dan sosial. Banyak ternyata ragamnya ya, Pak ya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial yang sudah menjamur ya, Pak ya. Terus ini juga menjadi salah satu pintu juga untuk bullying. Saya ke Bu Eva. Bu Eva, Iya. kenapa ini terjadi, Bu Eva? Kira-kira apa nih, Bu? Ya, mungkin diantaranya adalah tekanan-tekanan dari lingkungan, dari sosial. Siswa ada tekanan dari senioritas, ya, kemudian dari lingkungan orang tua yang mungkin ada masalah yang akhirnya tertekan kepada anak-anak, yang memunculkan penekanan ke pihak siswa lainnya. Itu biasa terjadi, dan mungkin itu belum ada pengendalian emosi dari siswa yang menekan pembulian tersebut. Iya, karena kadang mereka tuh melakukan itu karena mereka belajar dari orang tuanya mungkin ya, Bu, lingkungan di keluarganya yang mungkin kurang sehat gitu ya. Dan tontonan-tontonan juga ya, Bu ya. Yang sekarang ini banyak sekali, makanya harus difilter ya, Bu ya. Nah, Bu Yuli, saya ke Bu Yuli nih. Wah, kita sama namanya, Bu ya, beda satu huruf nih. Ulang tahunnya kapan nih, Bu? Langsung ini tahu dong. Kapan, Bu? Juli. Oh, Juli. Berarti pas kalau Bu Yuli pas ya. Bulan Juli, saya Juni, September ya. Agak jauh. Oke, kita kembali ke topik ya, Mitra RKS. Jadi bahas ulang tahun ya, Bu ya. Mungkin habis ini kita ngerayain bareng-bareng, Bu. Nah, ke Bu Yuli, tindakan bullying apa, Bu, yang kerap terjadi di SMP Negeri 2 Tirto, Bu? Iya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tindakan itu bisa berupa fisik, verbal, dan cyber. Kalau selama ini di SMP 2 Tirto itu, kalau yang bullying berupa fisik, biasanya fisik secara langsung ya. Pelaku itu biasanya mendorong sama temannya sendiri, kemudian bisa berupa memukul, tapi juga pukulan yang ringan, bukan pukulan yang bagaimana yang parah, bukan ya. Dan kadang untuk yang anak perempuan kadang sok mencubit, itu contoh Fisik. ya. Kemudian untuk contoh yang verbalnya, verbal secara langsung juga, ini bisa hanya mengancam, kemudian mengganggu sama temannya. Ya. Kemudian yang satunya berupa cyber, itu tindakan kekerasan yang menyakiti temannya dengan cara media elektronik. Sosial medsos. Di medsos ya, Bu ya. Ya. Mungkin ngata-ngatain atau apa gitu ya. Aduh, makanya ini mulai sekarang harus menjadi pengguna yang bijak gitu ya, pengguna smartphone yang bijak atau smart user gitu ya, Pak ya. Jangan sampai jari-jari kita melukai perasaan orang lain ya, Pak. Seperti itu. Betul ya, Bu ya. Banyak orang bermasalah karena ketikannya ya, Bu ya. Jari jemarinya. Iya, makanya jari jemarinya harus disekolahi juga. Sekolahnya di mana? Di SMP Negeri 2 Tirto ya. Untuk SMP Negeri 2 Tirto. Ini mas-mas operatornya senyum-senyum ya. Lanjut lagi, Pak, ke Pak Huda nih. Upaya pencegahan yang dilakukan, Pak, dari SMP Negeri 2 Tirto apa nih, Pak, sejauh ini? Ya, yang paling penting menurut saya, kalau bullying itu tidak akan terjadi ketika kita membentuk sebuah budaya, budaya yang santun, budaya yang positif, yang mana semua warga sekolah berkomitmen untuk memegang itu.
Ketika satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, maka sudah tercipta budaya saling asih, saling asuh, saling asah. Kalau sudah ini menjadi sebuah budaya, maka tidak ada rasa ingin menyakiti, ingin menekan, ingin mendominasi, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana tumbuh bersama, tumbuh berkembang bersama untuk menjadikan SMP kesayangan itu sebagai SMP yang baik. Sebuah lingkungan yang terbentuk dari budaya-budaya yang disepakati bersama. Ini sangat indah sekali. Kalau ini semua sekolah sudah menerapkan ini, membangun sebuah budaya yang bagus, maka pembulian-pembulian tereliminasi dengan sendirinya. Dan ini saya yakin setiap sekolah memiliki cara, tetapi persoalannya apakah efektif atau tidak. Ini persoalannya. Nah, untuk SMP kita budaya yang paling utama, tapi kita juga membentuk satu tim. Ketika budaya yang kita buat melalui program sekolah, kemudian tetap terjadi pembulian itu, maka ada yang namanya tim TPPKSP. TPPKSP. Ya, itu namanya tim pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Ini ada dasarnya. Kemarin baru saja Launching? ya diberlakukan Permendikbud Ristek ya, nomor 46 tahun 2023. Jadi itu adanya aturan itu, permen itu malah adanya itu karena betapa maraknya pembulian-pembulian di satuan pendidikan, sampai-sampai ada yang korbannya sempat meninggal. Ini merupakan keprihatinan kita semua. Kita semua insan pendidikan sangat prihatin dengan kondisi itu, dan tentu dengan adanya Ristek ya, itu menjadi kita semakin bersemangat untuk menghilangkan pembulian di satuan pendidikan. Seperti itu ya. Berarti isinya apa tuh Pak? Terkait dengan apa tadi Tim pencegahan. Pencegahan. Ya. Isinya apa berarti Pak? Langkah konkretnya seperti apa? Langkah konkretnya, ketika ini kan pencegahan ya. Tim bertanggung jawab atas bagaimana membuat program yang memungkinkan, menciptakan sebuah circle, sebuah lingkungan sekolah yang nyaman dengan program-program. Kemudian mengadakan edukasi tentang bahayanya pembulian. Kemudian juga kita membangun jejaring yang memungkinkan nanti bisa mendeteksi dan mengintervensi tindakan bullying secara dini, juga kemudian meningkatkan keterampilan emosional dan sosial siswa. Jadi ada program-program yang harus dibuat, yang mana itu merupakan ranah daripada tim itu. Ya, nanti dikomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian disinkronkan untuk menjadi sebuah program yang bersama-sama kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Ya, merupakan sebuah upaya pencegahan bullying lebih dalam ya Pak ya. betul. Kemudian apa sih yang seharusnya dilakukan oleh guru Pak? Ya, guru itu dalam bahasanya mengadopsi dari apa yang pernah Bapak Pendidikan kita sampaikan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi 3 poin penting itu merupakan komponen yang paling penting dari sosok guru. Maka guru di depan harus bisa memberikan contoh. Di tengah menggerakkan, di belakang mendorong. Jadi ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tetap dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Kalau itu sudah diterapkan, guru dan murid sudah memberikan satu suasananya menjadi suasana lingkungan yang lingkungan pendidikan, lingkungan di mana saling menghormati, enak semua. Tidak terus merasa guru karena dominan merasa bisa semuanya terus menekan, tidak bisa. Jadi budaya-budaya baik yang positif itu yang selalu kita kembangkan, sehingga tercipta satu kondisi di mana komunikasi antara guru dan murid benar-benar selaras, termasuk tindakan-tindakan yang lain pun harus selaras gitu. Iya, jadi
seperti namanya guru, diugu dan ditiru ya Pak ya. Betul, Mbak Makanya guru harus menjadi teman, harus menjadi teladan juga ya Pak ya. Oke, saya ke Bu Eva nih. Tadi kan sudah disampaikan Pak Huda, kepala sekolah kita, apa sih yang harus dilakukan oleh guru, beri contoh yang baik dan sebagainya. Terus dari pihak orang tua Bu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan mereka Bu? Ya, terima kasih untuk Mbak Yuni. Ya, di sini biarpun saya sebagai guru dan juga saya menjadi orang tua anak-anak saya, mereka pastinya ya mau ikut merasakan bagaimana kegiatan bersosial di lingkungan sekolahnya yang saya terapkan ke anak-anak khususnya, dan kemudian saya tularkan juga ke anak didik saya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Tirto. Di antaranya adalah menjadi pendengar yang baik. Kalau kesah anak, kita sebagai orang tua dengarkan. Mungkin mereka anak-anak itu ingin menceritakan teman-temannya yang berlaku seperti apa, tentang kebaikan, mungkin tentang guyonan-guyonan. Dengarkan yang baik sebagai orang tua. Kemudian menumbuhkan kasih sayang sesama teman, menghargai sesama teman, dan mengajarkan rasa tanggung jawab. Juga dibiasakan dengan mengucapkan minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu suatu kunci keberhasilan bagi anak ke teman-teman yang lainnya. Saya yakin kalau di antara satu siswa ke siswa yang lainnya dengan ucapan yang baik, dengan ucapan lembut, dengan hati, ada perlakuan yang kurang baik, kemudian dilanjutkan dengan minta maaf, itu damai, adem. Jadi nggak akan bakal ada timbal balik kekerasan, tapi akan ada timbal baliknya yang kebaikan. Ya kurang lebihnya seperti itu sebagai selaku orang tua. Iya, saya setuju sekali dengan Bu Eva ya. Ada 3 kata ajaib: terima kasih, minta maaf, dan tolong ya Bu ya. Ini harus mulai diperkenalkan ke anak-anak, karena apa yang kita lakukan saat ini seperti kita menanam padi gitu ya Bu ya. Nah, suatu saat nanti akan panen, dan semoga nanti apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan mereka ini menjadi sosok atau seseorang yang berkualitas, yang memiliki akhlak yang baik gitu ya Bu ya. Adab di atas ilmu gitu ya. Jadi ingat itu, adab di atas ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau ada Bu Fokul ilmi. Iya, betul sekali Pak. Nah, saya langsung ke Pak Huda lagi nih ya. Kerjasama dengan pihak lain seperti apa Pak upaya dari pencegahan bullying ini Pak? Kami mencoba melaksanakan komunikasi dan bahkan ditingkatkan lagi ke bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Kebetulan kami ada di wilayah desa Sidoarjo. Kami juga minta pada pemangku wilayah, di situ adalah Pak Lurah dan perangkatnya, untuk ikut bersama-sama memberikan kontribusi terbaiknya melalui saling tukar informasi. Kalau barangkali ada anak-anak kami yang pada hari itu terlihat di pojok salah satu desanya, terlihat misalkan bergerombol atau sedang bolos, ya, kami minta untuk segera menyampaikan pada kami, dan kami akan mengambil langkah tindakan yang secepat mungkin agar tidak terjadi persoalan yang lebih parah di kemudian harinya. Kami melakukan komunikasi dengan itu, dan di dalam sekolah sendiri kami juga membentuk satu tim penanganan itu melalui TPPKSP. Juga kita berdayakan fungsi dan tugas daripada guru konseling yang senantiasa mobile setiap hari untuk memberikan pelayanan terbaiknya ya. Jadi itu dengan pihak desa. Dalam hal terjadi persoalan yang lebih parah, misalkan ada kejadian, walaupun ini jarang ya, jangan sampai ya, Pak. Jangan sampai ya. Tapi kami antisipasi, kami juga dengan puskesmas juga melakukan langkah itu kerjasama
barangkali dari pihak kami mengalami satu apa itu yang perlu dia lakukan tindakan medis. Ya kemarin juga terjadi, tapi kan itu ketabrak itu, tapi di luar ya, tapi hanya keserempet aja. Akhirnya dari pihak desa laporan, ngebel saya, kemudian kami sampaikan ke tim bergerak untuk membawa anak itu ke puskesmas. Alhamdulillah ya selesai. Itu komunikasi kita jalin bersama dalam rangka meminimalisir persoalan yang mungkin akan berkembang lebih parah lagi. Dengan cara itu insya Allah kita lebih baik di dalam menangani persoalan yang ada, termasuk dengan pihak kepolisian. Barangkali ya Mbak Yuni, orang namanya sekolah kan nggak mesti ada apa yang melibatkan, akhirnya melibatkan banyak pihak, kemudian kok harus didamaikan di penegak hukum itu. Ya kita juga melakukan langkah komunikasi dengan itu agar apa? Agar semua yang barangkali ada satu penyelesaian bisa lebih baik hasilnya. Gitu. Jadi semua pihak bekerja sama ya Pak ya untuk meminimalisir bullying di SMP Negeri 2 Tirto khususnya. Nah Pak, tadi ada TP PKSP. Iya. Upaya pencegahan bullying di SMP 2 Tirto. Iya, Mbak. Ada sanksinya juga nggak sih Pak secara tertulis apabila terjadi atau ditemukan aksi bullying di sekolah SMP 2 Tirto ini Pak? Iya, itu masuk di dalam satu aturan tersendiri. Kita memiliki tata tertib sekolah yang mana dari tata tertib itu kemudian dikembangkan menjadi poin-poin tertentu pada setiap pelanggaran atau pada setiap tindakan yang menimbulkan persoalan. Ada poin-poin yang mana pada poin tertentu kita harus melakukan koordinasi dengan komunikasi dengan orang tua, dipanggil, kemudian masih belum lagi, poinnya tambah lagi, maka ada sanksi yang terakhir adalah dikembalikan kepada orang tua. Tetapi itu hampir tidak pernah kami lakukan karena setiap persoalan bisa kami selesaikan dengan baik dengan menghadirkan orang tua dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Iya, jadi memang mendidik anak itu kan tidak hanya tugas guru tapi juga orang tua dan semua lingkungan juga yang mendukung ya Pak ya untuk membentuk karakter yang berkualitas gitu. Nah Pak Huda, kemudian kendala yang dihadapi sejauh ini apa nih Pak Huda? Nah ini kendalanya itu banyak. Waduh, banyak. Ya, banyak. Karena memang keterbatasan kami, ya. Kami memang sudah membentuk sebuah tim, ada guru BK, tapi mengatasi sejumlah siswa 450, ya. Kemudian dengan jumlah guru yang kurang, dengan stafnya kurang 40, itu bukan hal yang sederhana. Ya. Banyak perilaku yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan kami di dalam mengecek ya, mendeteksi. Contoh saja ada pembulian. Pembulian ini terjadi antara pihak satu dan pihak lain dan melibatkan saksi. Ada saksi, tetapi ketika pembulian itu berjalan saksi diam. Ya. Sementara yang membuli juga tidak mungkin melaporkan diri saya membuli Pak atau Bu, nggak mungkin. Ya, yang korban juga karena merasa takut juga kadang-kadang tidak melakukan itu pelaporan. Sama seperti saksi ketika ditanya, ketika sudah ada penjelasan, kemudian kita coba tanya sama saksi, yang tadi di sana ada apa? Diam, karena ada rasa takut dan mungkin ada rasa lain yang menjadikan kita terkendala untuk mengetahui persisnya apa sejatinya pembulian yang sedang dilaksanakan. Tetapi ya itu semua pasti akan ada jalannya. Karena ketika pada tataran yang sederhana itu belum begitu meluas, ya masih guru-guru dan teman-teman yang lain, semua stakeholder di situ memang punya komitmen dan tekad untuk zero bullying dengan cara masing-masing karena komitmen tadi. Tetapi kesulitannya ketika itu pembulian yang besar itu di masing-masing. Ya, mereka tidak mau melapor, diam, saksinya takut dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Mbak SMP Negeri 2 Tirto ya pada tataran yang kecil saja, hal yang kecil. Ya alhamdulillah sejauh ini masih dalam kategori yang biasa ya Pak ya. Tetapi harus diingat, jangan sekali-kali berpikir sekecil apapun bullying itu tidak baik. Tidak boleh terjadi.
Saya ke Bu Yuli nih. Bu Yuli kan udah lama sekali ya, 16 tahun nih Bu Yuli ya. Hampir 1 tahun lagi Sweet 17 ya. Dari Bu Yuli sendiri, kendala apa yang dihadapi sejauh ini Bu? Sebagai guru ya. Nggih. Sebagai guru. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Uda kendala-kendala yang dihadapi terutama tim SPPKS ya dalam mengatasi bullying. Sudah dengan detail yang tadi. Nah, kalau saya sendiri ya hampir sependapat dengan Pak Uda, khususnya terutama bagi korban atau saksinya, mereka itu tidak mau terus terang. Jadi di sini kita sebagai tim kendalanya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah tersebut, butuh waktu untuk membuat kesadaran anak, kesadaran korban dan saksi tersebut untuk berterus terang. Seperti itu ya, karena mungkin mereka males ribet gitu ya Bu ya, nanti panjang dan sebagainya. Nah Pak Huda, apakah ada program lanjutan Pak pengawasan bullying di SMP 2 Tirto Pak? Ya, kita akan memberdayakan TPPKSP dengan sebaik-baiknya. Kita baru saja membentuk tim itu yang terdiri dari unsur guru, orang tua siswa, kemudian juga dari unsur tata administrasi sekolah. Itu ketiga unsur itu bersinergi untuk menjadi tim yang solid. Insya Allah harapannya dengan tim itu nanti bisa bergerak sesuai dengan program-program anti pembulian. Oke, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Huda selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tirto agar SMP Negeri 2 Tirto ini bisa zero bullying Pak. Ini saya sampaikan bahwa yang namanya bullying itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Itu satu penyakit yang harus kita jauhi, kita hindari. Nah, untuk harapannya nanti seluruh siswa maupun guru bisa benar-benar memahami hakikatnya hidup itu bagaimana, bahwa kita hidup itu tidak sendirian, kita saling bergantung, kita saling membutuhkan. Di antara saling bergantung, saling membutuhkan itu harus ada rasa kasih di dalam itu. Tumbuhkan rasa kasih sayang, tumbuhkan rasa perhatian, dan tumbuhkan tanggung jawab untuk bersama-sama menjadikan lingkungan kita adalah lingkungan indah yang nyaman untuk kita tempati bersama. Sekolah adalah laboratorium hidup kita untuk bersama bereksperimen, tapi menghasilkan sebuah eksperimen yang bagus, menghasilkan sebuah karya yang bagus untuk kita jadikan sebagai kebanggaan kita bersama. Gitu. Monggo Bu Yuli, pesan dari Bu Yuli nih untuk teman-teman kita, khususnya untuk anak-anak SMP Negeri 2 Tirto yang lagi nonton kita pada siang hari ini Bu. Monggo. Hormati gurunya. Untuk pesan bagi anak-anak SMP 2 Tirto khususnya, berharap kalian menghormati Bapak Ibu guru seperti menghormati orang tua kalian sendiri di rumah, karena Bapak Ibu guru adalah orang tua yang kedua buat kalian. Terima kasih. Monggo Bu Eva, ingin menambahkan pesan untuk teman-teman kita? Terima kasih untuk anak-anakku semua di SMP Negeri 2 Tirto. Cintai, sayangi teman kalian, hormati, hargai teman kalian, karena itu semua akan menghasilkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan di sekolahan kalian sendiri SMP Negeri 2 Tirto. Betul sekali, wah luar biasa ya. Mitra RK, saya jadi ingat nih ada istilah atau pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita ingin dihargai, dihormati, kita juga harus berlaku sama ya Pak ya, Ibu ya. Dan Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keramahannya. Orang Timur terkenal dengan sopan santunnya. Mari kita jaga mulai dari sejak ini diperkenalkan ke anak cucu kita gitu ya Bapak Ibu ya. Dan semoga Indonesia khususnya SMP Negeri 2 Tirto ini bisa terbebas dari tindakan-tindakan tidak terpuji seperti bullying. Terima kasih Bu Eva, Bu Yuli dan juga Pak Huda sudah mampir di RKS pada siang hari ini, sudah memberikan banyak informasi. Semoga yang lihat hari ini bisa mengaplikasikan dan juga untuk tetap menjaga keluarga kita agar tetap sehat dan waras gitu ya Pak ya. Sehingga tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Yuni dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini.